Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pada video kali ini kita akan membahas tentang fi'il. Artinya adalah kata kerja, al-fi'lu. Baik. Fi'il, kata kerja, berdasarkan waktunya terbagi menjadi 3. Ada yang disebut fi'il madhi, ada yang disebut fi'il mudhari', ada yang disebut fi'il amr. Fi'il madhi menyatakan bahwasannya kata kerja tersebut sudah berlalu. Fi'il mudhari' menyatakan bahwasanya kata kerja tersebut sedang dikerjakan atau akan dikerjakan. Kalau fi'il amr, maka ini perintah yang akan dilaksanakan atau langsung dilaksanakan. Contoh dari fi'il madhi adalah istaghfaro. Jadi fi'il madhi ini adalah fi'il atau kata pertama yang ada di dalam tasrif. Seperti di sini contohnya adalah istaghfaro. Istaghfaro artinya adalah sudah atau telah beristighfar. Artinya istaghfaro. Contoh lain misalkan taqoroba. Atau contoh lain adkhala. Semua yang kata pertama yang ada di dalam tasrif itu dinamakan dengan fi'il madhi. Taqoroba, adkhala, misalkan safaro, nasoro, fataha, dan lain-lainnya. Itu fi'il madhi. Kemudian yang kedua adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu adalah kata kedua di dalam tasrif. Kalau kita mentasrif merubah ini istaghfaro, maka kata keduanya adalah yastaghfiru. Istaghfaro yastaghfiru artinya adalah sedang beristighfar atau akan beristighfar. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ini mempunyai ciri-ciri didahului oleh 4 huruf. Biasanya yang paling sering adalah huruf ya. Kemudian ada huruf ta. Kemudian ada huruf a, ada huruf na. Kalau disingkat biasanya disingkat dengan perkataan anaitu atau yang lebih mudah anita. A, na, ya, sama ta. Ini ciri-ciri fi'il mudhari' didahului oleh 4 huruf itu. Diambil dari perubahan yastaghfiru kalau kita ubah ke bawah. Yastaghfiru, yastaghfironi, yastaghfiruna, tastaghfiru, tastaghfironi, yastaghfirna, dan seterusnya sampai astaghfiru, nastaghfiru. Nah, didahului oleh ya, ta, a, sama na. Itu fi'il mudhari'. Kemudian yang ketiga adalah fi'il amr yang merupakan perintah. Nah, perintah ini terletak di posisi yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ke-6. Apabila kita mentasrif istaghfaro yastaghfiru, maka yang ke-6-nya adalah istaghfir. Istaghfir, beristighfarlah. Ini juga ada bentuk-bentuk lainnya. Intinya, menurut waktunya, fi'il itu terdiri dari 3 jenis, yaitu fi'il madhi, fi'il mudhari', dan fi'il amr. Kemudian yang selanjutnya, kata kerja juga bisa dibagi menjadi 2 jenis. Fi'il yang ada pelakunya dan fi'il yang tidak ada pelakunya. Pada dasarnya, semua fi'il itu ada pelakunya. Harus ada pelakunya. Contohnya, kholaqo,
Allahu an-nasa. Khalaqa artinya menciptakan, Allah an-nasa manusia. Maksudnya adalah Allah menciptakan manusia. Nah, dari menciptakan ini ada pelakunya, yaitu Allah. Setiap fiil, setiap kata kerja harus ada pelakunya. Misalkan contoh yang kedua, yu'allimu al-mudarrisu an-nahwa. Mengajarkan atau mengajari mudarrisu guru an-nahwa, ilmu nahwu. Sedang mengajari seorang guru ilmu nahwu. Maksudnya adalah seorang guru sedang mengajarkan atau mengajari ilmu nahwu. Nah, di sini yu'allimu mengajari atau mengajarkan itu adalah kata kerja. Harus ada pelakunya, yaitu al-mudarrisu. Nah, seperti itu. Setiap pelaku harokatnya adalah dhammah. Ini juga seperti itu. Allah telah menciptakan manusia, berarti Allah harokatnya dhammah karena dia sebagai pelaku. Ini juga pelaku, maka harokatnya dhammah dan dhammah. Adapun objek ini harokatnya fathah. Baik. Jadi itu setiap fiil harus ada pelakunya. Fiil yang disebutkan pelakunya dinamakan fiil maklum. Maklum yang sudah diketahui maklum. Sedangkan fiil yang tidak disebutkan pelakunya disebut fiil majhul yang tidak diketahui, majhul. Nah, di sini ada saatnya ketika kata kerja tersebut tidak disebutkan pelakunya. Oleh karena itu harus ada yang menggantikan posisi dari pelaku. Harus ada yang menggantikan dari posisi pelaku karena pada dasarnya, pada asalnya pelaku atau fa'il, pelaku itu tidak boleh hilang. Harus ada. Ketika tidak ada, maka harus ada yang menggantikan posisinya. Nah, fiil yang tidak disebutkan pelakunya disebut fiil majhul. Fiil yang disebutkan pelakunya dinamakan fiil maklum. Contoh dari fiil maklum adalah istaghfaro, yastaghfiru. Itu dua-duanya fiil maklum. Adapun fiil majhul contohnya adalah semua bentuk yang ada di akhir, dua bentuk terakhir di dalam tasrif. Misalkan kalau kita mentasrif istaghfaro, maka dua yang terakhir itu adalah fiil majhul. Istaghfaro yastaghfiru istighfaron, mustaghfirun mustaghfarun istaghfir, la tastaghfir mustaghfarun, ustughfiro yustaghfaru. Nah, ustughfiro yustaghfaru itu adalah bentuk fiil majhul. Fiil yang tidak ada pelakunya maka harus ada pengganti yang menjadi ganti dari pelaku yang disebut dengan naibul fa'il. Contohnya khuliqo. Khuliqo artinya diciptakan, al-insan manusia. Nah, di sini ada perbedaan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia kata diciptakan bisa jadi ada pelakunya, misalkan manusia diciptakan oleh Allah. Nah, itu boleh dalam bahasa Indonesia, akan tetapi tidak boleh dalam bahasa Arab. Apabila kita mengartikan diciptakan, diciptakan, maka tidak boleh ada pelakunya. Harus disembunyikan pelakunya atau tidak disebutkan. Tidak boleh disebutkan pelakunya. Diciptakan manusia, telah diciptakan manusia. Nah, tidak boleh ditambah oleh Allah, gitu. Karena Allah di sini sebagai pelaku. Nah, ketika kita mengartikan diciptakan, maka harus ada pengganti dari pelakunya, yaitu di sini posisinya sebagai naibul fa'il. Secara arti insan itu sebagai objek, tapi dalam kata ini disebut dengan pengganti pelaku. Oleh karena itu harokatnya menjadi dhammah.
Karena ini dibaca majhul, fi'il majhul, maka ini diganti posisinya dari objek menjadi naibul fa'il, pengganti dari fa'il, pengganti dari pelaku. Begitu juga ini. Yudrobu al-jidaru. Yudrobul jidaru. Sedang dipukul al-jidaru, tembok. Nah, kalau bahasa lengkapnya, misalkan Zaid sedang memukul tembok. Nah, karena Zaidnya tidak disebutkan, maka ini dibaca majhul. Yudrobu al-jidaru. Yudrobu telah dipukul tembok. Atau tembok telah dipukul. Nah, seperti itu. Zaid tidak boleh disebutkan karena kita membaca ini dengan fi'il majhul. Nah, intinya semua fi'il atau semua kata dua terakhir di dalam tasrif, maka itu disebut dengan fi'il majhul. Kadang-kadang tasrif itu ada yang tidak disebutkan fi'il majhulnya, tapi di dalam kitab tatbikot itu disebutkan fi'il majhulnya yang ada di tatbik ke-8. Baik, yang selanjutnya tadi berkaitan dengan pelaku, sekarang berkaitan dengan objek. Kalimat yang mempunyai kata kerja tidak selalu mempunyai objek. Contohnya adalah insyaqqat as-sama'u. Insyaqqat as-sama'u. Telah terbelah langit. Nah, ini telah terbelah, ini adalah fi'il atau fi'il yang tidak mempunyai objek. Fi'il yang tidak mempunyai objek. Ini hanya mempunyai pelaku. Pelaku di sini adalah as-sama, langit. Langit telah terbelah. Langit telah terbelah. Nah, yang kedua adalah sedang marah ayah. Yaghdobu al-abbu. Yaghdobu al-abbu. Sedang marah ayah, bapak. Sedang marah bapak. Bukan sedang memarahi, tapi sedang marah. Kalau memarahi itu dia mempunyai objek, tapi kalau marah itu tidak mempunyai objek. Jadi beda antara marah dengan memarahi. Kalau marah ghadiba. Kalau marah ghadiba. Yaghdobu, ghadiba yaghdobu itu marah. Baik, intinya adalah setiap kata kerja itu pasti mempunyai pelaku, tapi bisa jadi tidak mempunyai objek. Contoh dari fi'il yang tidak mempunyai objek adalah ini. Fi'il yang tidak mempunyai objek ini disebut dengan fi'il lazim. Fi'il lazim. Fi'il yang tidak mempunyai objek. Boleh tidak mempunyai objek. Tapi untuk pelaku harus ada di dalam kata kerja tersebut. Harus ada mengiringi kata kerja tersebut. Ini pelaku, ini juga pelaku. Kemudian yang selanjutnya. Adapun kata kerja yang mempunyai objek dinamakan fi'il muta'addi. Contohnya arsala, mengutus. Allahu, Allah, ar-rasula, rasul. Telah mengutus Allah rasul. Artinya adalah Allah telah mengutus rasul. Nah, ini harus mempunyai objek karena arsala termasuk fi'il yang harus mempunyai objek, harus ada objeknya. Arsalallahu ar-rasula. Allah telah mengutus rasul. Kemudian fatahal mujahidu al-baba. Telah membuka seorang mujahid pintu rumah, pintu. Nah, di sini mujahid sebagai pelaku, al-baba sebagai objek. Fatahal mujahidu al-baba. Seorang mujahid telah membuka pintu. Nah, itu contoh-contoh fi'il yang mempunyai objek. Jadi, ada fi'il yang mempunyai objek, ada fi'il yang tidak mempunyai objek. Fi'il yang
mempunyai objek dinamakan fi'il muta'addi. Adapun fi'il yang tidak mempunyai objek dinamakan dengan fi'il lazim. Itu harus kita pahami. Baik, kemudian pembagian fi'il yang lainnya. Nah, di sini ada pembagian dari bentuk fi'ilnya. Pada asalnya, fi'il terdiri dari 3 huruf, seperti nasoro, fataha, alima, doroba, hasuna. Ini dibaca alima karena emang dari sananya, jadi nggak bisa dibaca alama, nggak bisa dibaca aluma, harus dibaca alima. Ini juga hasuna, harus dibaca hasuna, nggak boleh hasina, hasana, nggak bisa, harus dibaca hasuna. Doroba, fataha, nasoro. Itu fi'il yang 3 huruf, masih asli, huruf asal. Kemudian ada bentuk lain yang berubah dari bentuk asli dengan bertambahnya huruf, seperti in fataha, berasal dari kata fataha ditambah alif dan nun. Kemudian ta'allama, berasal dari kata alima ditambah ta depannya, kemudian ditambah huruf la yang di tengah sini. Jadi ta'allama, ini ma-nya seharusnya tidak ada tasdidnya. Ta'allama, seperti itu. Kemudian istansoro, berasal dari kata nasoro. Aslinya huruf aslinya adalah nasoro. Huruf tambahannya ada i, ada sa mati, sa, kemudian ada ta, istansoro. Kemudian tadoroba, berasal dari kata doroba ditambah huruf ta ditambah huruf alif, jadi tadoroba. Nah, ini asal katanya dari 3 huruf, kemudian ada tambahan. Nah, untuk arti, ini artinya mirip dengan yang di atas, tapi ada perbedaan. Misalkan doroba artinya memukul, kalau tadoroba artinya saling pukul. Misalkan kalau nasoro menolong, kalau istansoro artinya minta tolong. Kalau alima mengetahui, kalau ta'allama mempelajari suatu ilmu, mempelajari. Alima mengilmui, kalau ta'allama artinya belajar ilmu, ta'allama mendapatkan ilmu, ta'allama. In fataha, kalau fataha artinya membuka, kalau in fataha artinya terbuka. Ini biasanya berkaitan dengan apakah fi'il tersebut membutuhkan objek atau tidak. Kalau fataha membutuhkan objek, kalau berubah menjadi in fataha maka tidak membutuhkan objek. Kemudian fi'il yang masih asli 3 huruf disebut fi'il mujarrad. Nah, ini semua fi'il mujarrad masih asli, dia masih kosong dari huruf tambahan. Adapun fi'il yang bertambah hurufnya disebut huruf fi'il mazid. Adapun fi'il yang bertambah hurufnya disebut fi'il mazid. Ini sudah ada tambahan, sehingga ini disebut fi'il mazid. Itulah beberapa pembagian dari fi'il yang harus kita ketahui. Jadi kosakata baru yang ada di video ini, di pelajaran kali ini adalah fi'il itu ada yang berbentuk fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amr. Kemudian ada yang kedua adalah fi'il maklum dan fi'il majhul. Harus ada naibul fa'ilnya. Jadi kalau fi'il madhi itu yang ada di urutan pertama tasrif, fi'il mudhari yang ada di urutan kedua tasrif. Kalau fi'il maklum itu 2 urutan pertama, fi'il madhi dan fi'il mudhari, itu disebut fi'il maklum. Kalau fi'il majhul itu yang 2 urutan terakhir. 2 urutan terakhir dalam tasrif. Ada fi'il madhi majhul, ada fi'il mudhari majhul. Jadi fi'il maklum itu ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari. Gitu juga fi'il majhul itu ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari. Kalau amr tidak ada. Kemudian fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Fi'il lazim adalah fi'il yang tidak ada objeknya, tidak ada objeknya. Kalau fi'il muta'addi yang harus ada objeknya.
Kalau yang ini berkaitan dengan pelaku, ada pelakunya, tidak ada pelakunya. Kalau ini berkaitan dengan objeknya, tidak ada objeknya, ada objeknya. Kalau ini berkaitan dengan waktu. Nah, adapun ini fi'il mujarrad dan fi'il mazid itu berkaitan dengan bentuk atau jumlah huruf. Kalau mujarrad itu jumlah hurufnya ada 3, kalau fi'il mazid itu jumlah hurufnya lebih dari 3 karena dia sudah ketambahan huruf baru. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan bisa dipahami. Apabila ada yang tidak paham bisa didiskusikan langsung kepada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.